Wih, jumpa lagi bersama Herito TV. Sekarang saya sudah berada di kantor lurah Pekojan. Yuk kita lihat-lihat ada apa aja di sekitar sini, cuy. Come on, cuy. Salah aja. Halo, cuy. Jakarta Tempo dulu. Ini asal-usul nama Pekojan Jakarta Barat oleh Nurudin Abdullah, bisnis.com Jakarta. Pekojan merupakan tempat atau perkampungan di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari terbentuknya kota Jakarta. Di masa kolonial Belanda, daerah itu dikenal sebagai kampung Arab. Maksudnya di situ banyak bermukim orang keturunan Arab. Mereka adalah kelompok muslim yang aktif dalam perdagangan di wilayah pesisir Jakarta. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya 212 Asal Usul Jakarta Tempo dulu, setebal 377 halaman, terbitan Ufuk Press pada Oktober 2012, bahwa Pekojan berasal dari kota Koja atau Joja yang artinya orang muslim. Pada tahun 1633 daerah tersebut sudah dihuni oleh orang Moor, yaitu pedagang atau Koja dari India. Waktu perang antara Sultan Agung dan Sultan Haji yang didukung company, lebih banyak orang Moor pindah dari Banten ke Batavia dan seluruh pesisir utara Jawa. Kampung Pekojan terletak persis di barat tembok kota. Selain orang Moor, juga tinggal orang Melayu. Semula orang-orang Koja atau Moor merupakan kelompok muslim yang paling banyak jumlahnya. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, banyak orang Arab yang berdatangan ke Betawi. Pada tahun 1859 jumlah orang Arab di Betawi tercatat sebanyak 312 orang. Dan pada 1870 sudah meningkat 3 kali lipat. Bahkan jumlah mereka pada tahun 1885 bertambah menjadi sebanyak 1448 orang, dan pertambahan yang sangat cepat itu juga akibat mereka lebih suka memilih banyak anak. Namun pada akhir abad ke-19 banyak orang Arab yang memenangkan lelang rumah-rumah di Batavia, sehingga banyak dari mereka yang tinggal di luar wilayah Pekojan. Di wilayah Pekojan sekarang terdapat pasar, yaitu Pasar Pekojan. Pasar tersebut terletak di sekitar Glodok, menjual sandang dan barang-barang langka seperti kerajinan perak dari India. Demikianlah, cuy. Halo cuy, jumpa lagi bersama saya di Herito TV. Sekarang saya sudah ada di kantor lurah Pekojan. Yuk kita lihat-lihat ada apa aja di sekitar sini, cuy. Halo, cuy. Pekojan Tambora, Jakarta Barat. Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat oleh Wikipedia. Sejarah Kampung Arab. Pekojan merupakan salah satu tempat bersejarah di Jakarta. Nama Pekojan menurut Vandenberg berasal dari kata koja, istilah yang masa itu digunakan untuk menyebut penduduk keturunan India yang beragama Islam. Daerah Pekojan pada era kolonial Belanda kemudian dikenal sebagai Kampung Arab. Pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-18 menetapkan Pekojan sebagai Kampung Arab. Kala itu, para imigran yang datang dari Hadramaut atau Yaman Selatan ini diwajibkan lebih dulu tinggal di sini. Baru dari Pekojan mereka menyebar ke berbagai kota dan daerah. Di Pekojan, Belanda pernah menggunakan sistem Passenstelsel dan Weekendstelsel.
bukan saja menempatkan mereka dalam pemukiman khusus, tetapi juga mengharuskan mereka memiliki pas atau surat jalan bila bepergian ke luar wilayah. Sistem macam ini juga terjadi di Kampung Ampel, Surabaya, dan sejumlah perkampungan Arab lainnya di Nusantara. Kampung Pekojan merupakan cikal bakal dari sejumlah perkampungan Arab yang kemudian berkembang di Batavia. Dan tempat inilah mereka kemudian menyebar ke Krukut dan Sawah Besar atau Jakarta Barat, Jati Petamburan, Tanah Abang dan Kuitang Jakarta Pusat, Jatinegara dan Cawang Jakarta Timur. Saat ini mayoritas penghuni Pekojan adalah keturunan Tionghoa. Gitu aja cuy. Halo cuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid An-Nawir. Masjid An-Nawir atau juga dikenal sebagai Masjid Pekojan di Jakarta adalah salah satu masjid tertua di kota Jakarta. Masjid yang terletak di Jalan Pekojan nomor 79 Pekojan Tambora, Jakarta Barat ini dibangun pada tahun 1760 oleh Said Abdullah bin Hussein Al-Aidrus. Masjid ini dianggap sebagai simbol peradaban Arab di Jakarta. Luas bangunan Masjid An-Nawir 1.500 meter persegi dengan lahan keseluruhan seluas 2.000 meter persegi. Gaya bangunannya bercorak Arab bercampur unsur-unsur Barat, terutama neoklasik. Agaknya masjid ini tidak dibangun sekaligus jadi, melainkan bertahap. 222 masjid An-Nawir memang telah mengalami beberapa kali pemugaran dan pemeliharaan, termasuk renovasi pada tahun 1800 yang paling mengubah fisik masjid. Masjid yang kini dapat menampung sekitar 1.000 orang jamaah ini memiliki 33 buah tiang di dalamnya. Pintu masuk masjid ada 3 buah dengan pintu utama berada di sebelah timur. Pintu masuk selatan berada di sisi jalan Pekojan berhadapan dengan jembatan Kambing. Mimbarnya terbuat dari kayu yang berukir indah, berwarna coklat tua dengan beberapa bagian keemasan. Mimbar ini konon merupakan hadiah dari salah satu Sultan Pontianak. Menara masjid berbentuk unik, bulat torak serupa mercu suar. Gitu aja cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Wikipedia. Peninggalan warga keturunan Arab, Masjid Langgar Tinggi di Pekojan. Di Pekojan sekalipun kini tidak tepat lagi disebut kampung Arab, peninggalan orang Arab ratusan tahun lalu banyak. Misalnya Masjid Langgar Tinggi dibangun abad ke-18. Masjid ini telah diperluas oleh Syekh Said Naum, seorang kapiten Arab. Ia memiliki beberapa kapal niaga dan tanah luas di Tanah Abang yang sebagian diwakafkan untuk pekuburan. Pekuburan ini oleh Ali Sadikin dibongkar dan di atasnya dibangun rumah susun. Di dekat Masjid Langgar Tinggi terdapat jembatan kambing. Dinamakan demikian karena sebelum binatang dibawa ke penjagalan, kini jalan penjagalan, kambing melewati jembatan di Kali Angke ini. Para pedagang di sini sudah berdagang turun-temurun sejak 200 tahun lalu. Di depan penjagalan terdapat Masjid An-Nawir, tempat ibadah terbesar di Pekojan. Menurut Abdullah Zaidan, masjid ini diperluas pada 1920-an oleh Habib Abdullah bin Hussein Al-Aidrus. Ia seorang kaya raya dan tempat kediamannya diabadikan menjadi Jalan Al-Aidrus di sebelah kiri, Jalan Haimuruk. Ia juga banyak memasuk senjata untuk para pejuang Aceh pada Perang Aceh 1873 dan 1903. Masih di kawasan Pekojan terdapat Masjid Zawiyah yang dulu merupakan surau kecil. Masjid ini dibangun Habib Ahmad bin Hamzah Alatas, guru dari Habib Abdullah bin Muhsin Alatas, yang kemudian memimpin pengajian dan majelis taklim di Empang, Bogor. Beberapa rumah arsitektur Moor atau sebutan Muslim India dari Timur Tengah masih terdapat di sini. Begitu aja cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How cuy, demikianlah perjalanan kita bersama Herito TV. Pantengin terus, jangan lupa untuk like, subscribe, komen di bawah ini, dan share video ini apabila dianggap perlu dan penting buat teman-teman dan saudara-saudara kalian. Sampai jumpa cuy di unggahan berikutnya. Bye bye.